Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'udah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, anda bertanya tentang mak comblang. Apakah mak comblang punya hak mengurusi rumah tangga seorang yang sudah berjalan 2-3 tahun? Dan apakah mak comblang laki-laki tetap boleh berhubungan dengan si istri karena beralasan dia adalah yang bisa menyatukan sehingga bisa menikah? Sampai mana batasannya? Kami sebagai suami juga risih apabila istri sering dihubungi. Pertama, mak comblang itu yang masyhur istilahnya di negeri kita adalah yang nyambungkan gitu ya. Dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tatkala nikah dengan Aisyah itu pun pakai mak comblang. Pakai mak comblang. Mak comblang itu amal baik, karena nikah itu kebaikan dan semua yang mengantarkan kepada nikah itu adalah jadi amal kebaikan. Tapi kebaikan itu kalau di luar batas juga jadi jelek gitu ya, jadi jelek. Jadi segala sesuatu yang melampaui batasannya itu juga jadi kejelekan. Yang harus dipahami bahwasanya mak comblang itu tetap bukan mahram. Ini itu tetap bukan mahram. Kecuali nih mak comblang itu mahram dewi, KKI atau yang lain. Jadi kalau dia itu sebagai mak comblang penghubung, maka jadi harus dipahami bahwasanya mak comblang itu bukan mahram. Berlaku hukum bukan mahram. Berlaku hukum bukan mahram. Bagaimana hukumnya? Berhubungan dengan wanita bukan mahram itu dibatasi dengan batasan-batasan syar'i. Kalau memang harus berhubungan seperlunya dan sewajarnya. Seperlunya dan sewajarnya. Jika memang ada yang butuh untuk disampaikan, dihubungkan sebelum nikah loh ini, dihubungkan antara keduanya, dihubungkan sewajarnya, sekedarnya menjaga hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya menikah, apakah rumah tangga itu masih punya hubungan dengan mak comblangnya? Masih dan tidak. Jadi masih dari sisi dia itu pernah berjasa, titik itu toh, sampai pada titik itu aja. Adapun masih dalam artian dia mak comblang itu harus dianggap sebagai keluarga yang tetap bisa untuk bergerak sebagaimana layaknya bapaknya, layaknya ibunya, layaknya keluarganya. Jadi maka tidak, karena keluarga itu sudah mempunyai hak tersendiri. Mak comblang itu adalah orang lain. Tapi sebagaimana yang maklum bagi kita bahwasanya orang yang berbuat baik sama orang, maka selayaknya dia pun berbuat baik sama orang tersebut dan tidak keluar dari batasan tidak keluar dari batasan syar'i. Oleh karena itu, kalau ada dalam kasus keluarga kemudian ada masalah, kemudian antara keduanya, kemudian dia itu mak comblangnya ikut campur gitu ya, ikut campur ini ada dua kemungkinan batasan. Kemungkinan yang pertama, kalau memang itu adalah nasihat kepada suami, sampaian dulu saya bertemukan, yuk Pak ya jangan gini, dan itu adalah suami dan istri dua-duanya begitu, dengan batasan syariah, Anda lihat tidak mengapa. Tapi kalau kemudian mak comblang itu keluar dari batasan syar'i, ketemu dewe gitu ya, kemudian ngomong sendiri, kemudian ini, kemudian itu, seakan-akan dia adalah keluarganya, maka tidak. Seakan-akan itu adalah keluarganya, maka tidak, karena mak comblang itu bukan mahram. Mak comblang itu bukan mahram. Tapi ada difahami kalau memang hubungan telepon antara laki-laki dan perempuan, hukum asalnya boleh, asalkan sesuai dengan batasan syar'i, seperlunya. Kalau memang ada masalah, nggak apa-apa untuk dilakukan, sebagaimana telepon antara kami gitu ya, di Al-Furqan antara ustadz dengan ustadzah. Kalau ada perlu, saya itu sering kalau telepon ustadzah karena harus ada urusan instruksi ini dan berbuat baik itu yang lainnya. Dan kemudian telepon hanya gimana kabarnya dek, udah makan belum, masa opo hari ini, emang bojone sampeyan apa? Dia itu sudah wanita lain dan itu sudah laki-laki lain yang tidak boleh untuk keluar sampai di luar batasan syar'i. Masalah ini harus difahami oleh semuanya, difahami oleh mak comblangnya bahwasanya dia itu bukan orang dalam, dia itu orang luar. Boleh masuk asalkan dalam kondisi-kondisi yang memang seharusnya masuk dan
dia itu adalah di dalam batasan syar'i. Bagi keluarga suami dan istri itu tolong difahami bahwasanya Mak Comblang itu adalah orang yang pernah berjasa, maka jangan benar-benar dilupakan jasanya. Ini benar-benar jangan dilupakan jasanya. Dan memang itu ini susahnya dari Mak Comblang. Oh iya, ini ono enak ayo nuku ora keeling, ini ono susah ngono ku Mak Comblangnya digeret-geret sampai nuku umbian dodon aku. Jadi wallahu yani a'lam. Semuanya berbesar hati aja pada batasan syar'i. Kalau masing-masing itu memahami posisi diri, insyaallah subhanahu wa taala, yani enggak ada masalah. Wallahu a'lam.